Apakah kita sedang menciptakan senjata pamungkas untuk melawan korupsi atau sekedar membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan? Pertanyaan ini relevan ketika membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang ini dilulukan sebagai jalan pintas memiskinkan koruptor. Ia memberi kewenangan kepada negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Logikanya, kalau pelaku sudah kabur, meninggal, atau sakit permanen, uang negara tidak boleh ikut lenyap. Secara teori, langkah ini terdengar progresif. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi celah berbahaya. Pemerhati masalah hukum Rifki Sarif Assegaf menyoroti pasal yang memungkinkan perampasan aset meski terdakwa diputus lepas. Artinya, pengadilan bisa menyatakan seseorang tidak bersalah, tapi hartanya tetap disita. Kepastian hukum pun dipertaruhkan. Masalah lain adalah soal unexplained will. RUU ini memungkinkan perampasan aset pejabat yang hartanya tak seimbang dengan penghasilan. Gagasan brilian, tapi sayangnya hanya berlaku jika pemiliknya meninggal, buron, atau sakit permanen. Dengan kata lain, untuk penjabat sehat yang kaya raya, pasal ini ompong. Sementara Zilmi Haridi juga mengingatkan soal desain hukum tanpa definisi tegas, jenis tindak pidana yang jelas, serta mekanisme perlindungan pihak ketiga. Aturan ini tidak bisa berbalik arah dari instrumen pemberantasan korupsi menjadi sumber ketidakpastian. Lebih jauh, publik juga patut bertanya kenapa pengelolaan aset rampasan diberikan kepada Jaksa Agung, bukan lembaga yang selama ini memang punya infrastruktur seperti Rukbasan atau DJKN. Jangan-jangan yang diperebutkan bukan hanya soal keadilan, melainkan soal kue pengelolaan aset. RUU perampasan aset adalah pedang bermata dua. Ia bisa mempercepat pemulihan kerugian negara sekaligus menekan budaya korupsi. Namun jika disahkan tanpa perbaikan substansial, ia justru beresiko melahirkan penyalahgunaan wewenang dan senjata politik baru. Rakyat memang menuntut koruptor dimiskinkan, tapi tuntutan itu jangan dijawab dengan regulasi yang setengah matang. Kalau RUU perampasan aset benar-benar ingin jadi senjata pamungkas, ia harus dirancang dengan presisi, transparansi, dan akuntabilitas penuh. Kalau tidak, ini hanya akan menambah daftar panjang undang-undang yang gagal melindungi rakyat.